Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Good morning everybody, how are you today? Good morning, I'm fine, thank you. Sabahul khair, kaifa halukum? Ana bihoir, alhamdulillah, syukron. Ciao an busin, ni hao ma. Ciao an hao xie. Di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu via virtual pada acara penerimaan tamu ambalan dari rumah SMK Komutama Majenang. Sebelum menuju ke susunan acara berikutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Seidan dan rekan saya Siva Dinia Saputri. Kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara PTADR sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah podcast. Podcast akan dibawakan oleh Kak Yesi selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Yesi Aulia Putri sebagai moderator di podcast kita hari ini yang bertema Pramuka di era new normal. Oke, narasumber saya di sini ada Kak Abdal dan Kak Dika. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat baik. Belakangan ini ngapain aja? Masih seperti biasa sih karena lagi kuliah juga ya, untuk akhir-akhir ini masih berkuliah. Kuliah saja? Untuk saat ini Atau sih ada sedang kegiatan lain? dalam pramuka apa gimana nih? Boleh dari Pramuka. Kalau pramuka sih masih aktif juga ya, dalam artian sering bertemu, tapi dalam artian enggak kegiatan yang seperti biasa ya. Paling kalau ada kegiatan seperti seminar webinar itu ya aktif. Kalau untuk Kak Abdal sendiri? Ya, mungkin hampir sama sih ya yang disampaikan Mas Dika juga, tadi terkait kesibukannya kuliah, ya kerja, gitu ya, kita masih aktif juga di pramuka seperti itu. Jadi kegiatan webinar seperti itu ya sama sih, sama saya sama Radika itu sama belakangan ini seperti itu. Di pandemi sekarang semua kegiatan berubah ya Kak? Iya. Dampak apa terhadap pramuka? Dampak pandemi terhadap pramuka apa aja Kak? Mungkin dampaknya kalau secara umum gitu ya kita ketahui bersama, yang mungkin dampaknya bisa ke ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Ya, mungkin untuk dampak ke gerakan pramuka sendiri, salah satunya yang terbesar itu jadi kayak lebih ada pembatasan dalam kegiatan seperti itu. Jadi mungkin biasanya teman-teman nih kegiatannya itu kita kemah di lapangan gitu kan. Tapi di saat pandemi seperti ini kita lebih dibatasi, hanya bisa melakukan kegiatan melalui online saja seperti itu. Via virtual ya Kak? Iya betul. Kalau untuk Kak Dika sendiri ada tambahan? Dampaknya ya, dalam dampaknya itu yang jelas kita jadi gagal move on. Kok gitu Kak? Dalam gituan, kalau akhir-akhir ini kan biasanya kita ada kegiatan perkemahan dan lain-lain, itu sangat asik. Tapi dengan adanya pandemi ini sangat berdampak sekali, apalagi yang kegiatan perkemahan itu memang suatu hal yang tidak bisa dilupakan pada saat itu. Jadi ya dampaknya gagal move on. Gagal move on. Sebelum pandemi ini kegiatan pramuka ngapain aja? Paling ya aktif biasa sih di pangkalan masing-masing, di pangkalan. Terus juga paling sama ada kegiatan seperti seminar ataupun kayak virtual lainnya, berbasis virtual yang masih lancar. Kalau waktu sebelum pandemi, waktu masih normal, masih biasa, kegiatan pramuka apa aja yang pernah Kakak ikutin? Kalau kegiatan sih banyak yang Banyak. Contohnya? Mungkin karena kita itu, karena saya sama Mas Radika itu seperjuangan gitu. Jadi seperjuangan sebagai anggota pramuka di Majenang seperti itu. Jadi dalam kegiatan pun kami yang hampir sama seperti itu. Mungkin ya sebelum pandemi kita ada kemah tingkat ranting, tingkat cabang, itu ya kita pernah ikuti bersama itu kegiatan seperti itu.
Kalau untuk Kak Dika sendiri ada tambahan? Kalau sebelum pandemi sih eh, banyak sih kegiatan dalam artian, tetapi kalau Mas Abdul ini kan memang seringnya di panitiaannya. Nah, kalau saya itu dulu di pesertanya. Nah, itu peserta ya setiap kegiatan entah itu perkemahan atau apa, ya saya ikut gitu. Yang jelas emang banyak kegiatan yang bisa seperti bebas ranting sampai jam. Kakak kan alumni Ambalan sini nih, Ramasinta. Kegiatan apa yang dulu yang paling berkesan deh dari kakak? Kegiatan semenjak ikut pramuka di Ambalan Ramasinta. Yang paling berkesan itu yang jelas awal-awal masuk sini itu dulu sangat perjuangan banget itu dulu, khususnya di pramukaan, apalagi bagaimana kita membangkitkan keterpurukan khususnya itu jadi yang sekarang ini loh, dan udah dikenal dan udah besar. Nah dari dulu itu memang apa namanya nggak bisa diceritain sih ya. Iya. Lalu asik ya kak? Asik banget itu dulu, apalagi kalau sama dengan kegiatan kayak perkemahan tuh. Dulu yang paling berkesan itu yang tidak bisa dilupakan pas kegiatan di perkemahan di Kusuma apa ya? Iya, dulu pas Yang Raimuna Raimuna Ranting Ranting. 2016. Nah itu sangat berkesan banget. Pertama kali dapat ya mengharumkan nama Ramasinta. Itu yang paling berkesan. Kalau dari Kak Abdal sendiri? Ya, mungkin kalau kegiatan paling berkesan gitu ya, sebenarnya banyak gitu kan. Yang berkesan itu pada saat kegiatan apa ya? Kegiatan GWW 2017. GWW itu apa kak? Jadi Gladi Widya Wijaya Kusuma, di situ ya apa ya? Jadi itu suatu kebanggaan, untuk suatu kehormatan kita ikut bisa ambil alih di kegiatan tersebut seperti itu. Karena itu ranahnya kan kegiatan di tingkatan cabang seperti itu. Jadi merasa sangat bangga, sangat senang sekali gitu di situ. Apalagi dapat teman baru ya. Ya, betul. Banyak cewek-ceweknya nggak kak? Aduh, Banyak sekali itu. seneng kali lihat cewek-cewek. Alhamdulillah. Ada yang senang. kecantol nggak kak? Oke lanjut, cara agar pramuka tetap produktif dalam kegiatan di masa pandemi, entah itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Dari Kak Abdal dulu. Ya baik, Pak, kita harus bisa memproduktifkan diri gitu ya. Bukan berarti kita itu harus ikut apa namanya mencari pekerjaan seperti itu, bukan. Jadi kita sebagai anggota gerakan pramuka, tapi kita itu ikut membantu, berarti apa ya, membantu dengan cara menutup kekurangan pangan yang ada di masa pandemi seperti ini gitu. Mungkin dengan cara kita yang menanam sayuran terus, dan juga kita bisa apa, kalau semisal kita nggak punya lahan, kita pakai polybag, nggak punya lahan lagi bisa dengan cara yang lain gitu. Mungkin untuk memproduktifkan diri juga bisa kita dengan melalui kita berjualan online, all-shop dan yang kayak gitu. Jadi akan untuk bisa membuat kesenangan orang lain seperti itu di masa pandemi seperti ini. Mungkin dari Mustika ada tambahan? Silakan Kak Dika. Ya, untuk dari Mas Abdul sih emang itu sudah bagus sih ya. Paling karena sedikit menambahkan kalau itu kan tadi Mas Abdul hanya menjelaskan untuk diri pribadi dan untuk orangnya. Tapi untuk pramukanya, khususnya untuk pangkalannya agar lebih produktif, ya kita buatlah sebuah inovasi baru dalam berkegiatan maupun beraktivitas. Khususnya pasti banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Itu masih banyak sekali info-info ataupun kegiatan lah ini. Entah itu seminar maupun webinar, terus yang berbau virtual itu pasti kita bisa dilakukan dalam kondisi tidak harus tatap muka. Kalau di sekolahan? Ya itu bisa, tapi jangan lupa tetap mati protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Dan terakhir nih Kak, penutupan. Pesan kakak untuk pramuka di Indonesia dalam kondisi pandemi ini, khususnya pramuka Cilacap. Dari Kak Abdul dulu.
Ya, baik. Mungkin untuk pesan atau harapan dari saya pribadi untuk teman-teman atau anggota pramuka se-Indonesia dan juga khususnya Cilacap, mungkin untuk lebih mendisiplinkan diri gitu bagi kita untuk menjalankan protokol kesehatan, dan juga karena kita sebagai anggota gerakan pramuka untuk bisa lebih mengedukasi lagi, membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID ini, seperti itu. Jadi lebih mendisiplinkan diri terkait prokes kayak gitu. Kalau Dari pesan Kak Dika. sudah cukup? Cukup. Pesan dari Kak Dika? Kalau pesan saya sih ya, janganlah jadikan pandemi ini sebagai halangan, tapi lakukanlah sebagai pacuan, dalam artian kita meningkatkan kreativitas kita khususnya dalam berkegiatan pramukaan. Jangan menganggap karena pandemi ada kita tidak bisa melakukan kegiatan, tapi kita bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi baru yang bisa kita tularkan kepada anggota-anggota yang lain, dan juga tetap terus beraktivitas khususnya dalam kegiatan berpramuka, karena apapun yang kita lakukan pasti akan berbalik dengan apa yang kita lakukan. Cukup sekian podcast kita hari ini. Kesimpulannya, jangan jadikan pandemi ini menjadi halangan kalian untuk berkarya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Untuk Kak Abdal dan Kak Dika, terima kasih waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi sejarah pramuka dunia yang akan disampaikan oleh Kak Dinda, dan penyampaian materi sejarah pramuka Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Bastian. Kepada Kak Dinda dan Kak Bastian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik sekalian, pada materi kali ini kakak akan membahas mengenai sejarah gerakan pramuka dunia. Kakak yakin materi ini sudah pernah dibahas dulu ketika semasa pramuka di SMP maupun di SD. Namun, pada kesempatan kali ini akan kita ulas kembali, akan kita bahas secara umum, secara rinci mengenai sejarah pramuka dunia. Nah, kemudian seperti yang sudah dikenalkan moderator sebelumnya, nama kakak Dinda Rianti, biasa dipanggil Kak Dinda, dan kakak dilahirkan 16 tahun yang lalu di kota Tangerang. Kakak dari kelas 12 TBSM 3. Selanjutnya, kita akan mulai kepada sejarah pramuka dunia. Riwayat hidup Baden Powell. Nama bapak pandu dunia kita adalah Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell of the World. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil. Sedangkan ibunya adalah Henrietta Grace Smith dan istrinya bernama Olive Steph Clive Sams. Baden-Powell memiliki 3 anak, adalah Heather, Peter, dan Betty. Pengalaman Baden-Powell berpengaruh pada kegiatan kepramukaan, di antaranya 1. Memiliki keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain sebagainya dari kakaknya. 2. Berpengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang dan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. 3. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Yang terakhir, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman tersebut ditulis dalam buku
Aids to Scouting yang merupakan petunjuk tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta beliau melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Baden-Powell dan 21 pemuda Inggris melakukan perkemahan dan berlatih di Pulau Browsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, beliau menikah dengan Olive Claire Soames dan mempunyai 3 anak. Baden-Powell mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah Pramuka Dunia. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku yang berisi pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan dengan judul Scouting for Boys dan tersebar dengan cepat di Inggris dan negara lain. Kemudian, berdiri organisasi kepramukaan yang dikhususkan untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan Baden-Powell, yaitu Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama Girls Guild, yang kemudian diteruskan oleh istri Baden-Powell. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Shiyubi, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling, bercerita tentang Mowgli si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout bagi mereka yang berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku berjudul Roving to Success, Mengembara Menuju Bahagia, yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Pada tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Jambore dilaksanakan setiap 4 tahun dalam sekali. Tahun 1914, Baden-Powell menulis petunjuk kursus pembina pramuka dan terlaksana tahun 1919. Baden-Powell dan sahabatnya W.F. Du Bois McClure membangun tempat pendidikan pembina pramuka bernama Gilwell Park di Kingford. Pelaksanaan Jambore Dunia. Pertama, pada tahun 1920, Jambore 1 di Olympia Hall, London, Inggris. Tahun 1924, Jambore kedua di Ermelo, London, Copenhagen, Denmark, dan lain sebagainya. Masih ada jambore-jambore yang lain. Biro Kepramukaan Sedunia. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional yang anggotanya hanya 9 orang. Sejak tahun 1920, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nielsen, Inggris, Major D.C. Spry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh Dr. Lazio Nagy sebagai sekjen. Berikut adalah tempat sekretariat Biro Kepramukaan Sedunia. Pada tahun 1920 di London, Inggris, kemudian dipindahkan pada tahun 1958 di Ottawa, Kanada, dan dipindahkan lagi pada tahun 1968 di Geneva, Swiss.
kantor Biro Kepramukaan di dunia. Biro Kepramukaan Putra ada di kawasan Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan kantor Biro Kepramukaan Dunia Putri ada di Amerika Latin, Eropa, Asia Pasifik, Arab, dan Afrika. Sekian info seputar sejarah kepramukaan dunia yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Bastian Sauki Agni Firdaus. Kakak dari kelas 12 TKJ 5 ingin menyampaikan sedikit materi kepada adik-adik tentang sejarah pramuka Indonesia. Tanpa panjang dan lebar, kakak langsung ke materi yang pertama. Sejarah pramuka Indonesia. Organisasi pramuka pertama kali di Indonesia didirikan oleh Belanda yang bernama NIPV atau Nederland Indies Padvinders Vereniging. Kemudian muncullah beberapa organisasi kepanduan lainnya seperti yang pertama GPO, Javanese Padvinders Organization. Selanjutnya ada GJP, Jong Java Padvinderi. Yang selanjutnya ada NATIPIJ atau National Islamic Padvinderi. Yang keempat atau yang selanjutnya ada SIAP, Syarikat Islam Afdeling Pandu. Dan yang terakhir ada HW, Hizbul Waton. Selanjutnya ada nama Gerakan Pramuka Indonesia. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan yang tumbuh yang terhimpun dalam 3 federasi, yaitu ada IPINDO, Popindo, dan PKPI. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan dan disatukan menjadi organisasi baru bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 1961. Akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan panji-panji Gerakan Pramuka. Kemudian setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Selanjutnya ada Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta 12 April 1912. Ia memiliki nama kecil yang bernama Gusti Raden Mas Dorejatun. Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah berperan aktif dalam kepramukaan Indonesia. Beliau bersama rekannya menyusun anggaran dasar Gerakan Pramuka serta Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kata pramuka diambil dari kata poromuko yang artinya prajurit terdepan dalam peperangan. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang berkarya. Beliaulah yang menggagas Wirakarya. Perkemahan pertama Pramuka Nasional pada 1968. Beliau juga yang membentuk Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka serta orang yang menetapkan warna seragam Pramuka Indonesia yang berwarna coklat tua dan coklat muda. Warna coklat tua dan coklat muda melambangkan elemen air dan tanah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sejak tahun 1961 sampai dengan 1974. Yang selanjutnya ada Ketua Kuarnas Indonesia. Yang pertama ada Hamengkubuwono IX menjabat pada tahun 1961 sampai dengan 1974. Yang kedua ada Legend Sabiri yang menjabat pada tahun 1974 sampai dengan 1978. Yang ketiga ada Legend Mas Hudi yang menjabat sejak tahun 1978 sampai dengan 1993. Dan yang keempat ada Legend Himawan Sutanto yang menjabat pada tahun 1993 sampai dengan 1996. Dan yang kelima
ada Legend Rifai Harahap, yang menjabat pada tahun 1996 sampai dengan 2003. Dan yang keenam ada Profesor Dr. Azrul Azwar MPH yang menjabat sejak tahun 2003 sampai dengan 2013. Dan yang selanjutnya ada Dr. Ajaksa Daud SHMSI yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Dan yang terakhir ada Komjen Pol Dr. Andes Budi Waseso yang menjabat sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Lalu ada Undang-Undang Gerakan Pramuka sendiri. Yang pertama ada Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua ada SK Kuarnas nomor 202 tahun 1988 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda jabatan Gerakan Pramuka. Yang ketiga ada Kepres Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Dan yang selanjutnya ada Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya ada Lambang Gerakan Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Suharjo Atnodipuro. Lambang Gerakan Pramuka ditetapkan dengan SK Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 06/KN/72 tahun 1972. Lambang ini sudah digunakan sejak 16 Agustus 1961. Arti lambang Gerakan Pramuka sendiri ada padi dan kapas melambangkan kesuburan, 10 roda mengartikan dasa dharma, kitri melambangkan Gerakan Pramuka sebagai dinamika pergerakan dan cita-cita. Dan selanjutnya ada tulisan Pramuka, berarti Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada titik 5 yang berarti Pancasila. Sekian dari kakak yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepada Kak Dinda dan Kak Bastian, we say thank you. Acara yang keempat adalah kuis. Link kuis akan diberikan oleh kakak pendamping masing-masing melalui grup WhatsApp. Selamat mengerjakan and good luck ya adik-adik. Bagaimana nih adik-adik kuisnya? Bisa mengerjakan semua kan? Pasti bisa dong. Untuk acara hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa lain waktu. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian susunan acara yang dapat kami bawakan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kakak tunggu ya di penerimaan tamu ambalan Rama Sinta Gudep 14217 14218 SMK Komputama Majenang. Stay safe and stay healthy. See you next time.